Pada video kita kali ini, kita akan mengulas tentang Henokh. Sebelum kita mengulas tentang Henokh, alangkah baiknya para pemirsa semua untuk subscribe dan share channel ini, agar kami semakin bersemangat dalam mengulas kisah-kisah lainnya. Terima kasih dan semoga sehat selalu dimanapun pemirsa berada. Menurut Alkitab, Henokh merupakan salah satu dari 2 orang yang terangkat langsung ke surga tanpa melalui proses kematian. Jika kita melihat dari garis silsilah manusia, Henokh adalah urutan ke-7 dari Adam. Henokh adalah anak Yared. Kakeknya bernama Mahalaleel. Ketika Henokh berumur 65 tahun, Henokh memiliki anak yang bernama Metusalah. Metusalah adalah kakek Nuh. Saat Allah mengangkat Henokh ke surga untuk meninggalkan dunia selamanya, umur Henokh pada saat itu berusia 365 tahun. Hal ini dibuktikan dalam Alkitab yang tertulis pada kitab Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henokh adalah orang benar, dan hal itu tidak perlu diragukan lagi. Henokh memiliki anak saat Henokh berumur 65 tahun. 300 tahun kemudian, dia hidup bergaul dan berjalan-jalan dengan Allah. Henokh menghabiskan waktu selama itu dengan Allah. Sangat masuk akal untuk percaya bahwa Allah menunjukkan dan mengajarinya hal-hal yang luar biasa di luar imajinasi dan pikiran manusia. Henokh menjalani kehidupannya dengan patuh dan taat kepada Allah, karena Henokh telah menjadi orang yang benar dan bergaul dengan Allah. Sejak itulah dinyatakan kenabiannya. Nabi Henokh memiliki kebenaran yang begitu kuat. Jiwanya dibungkus dalam petunjuk Allah. Bukan hanya hati Henokh yang murni, tetapi seluruh keberadaannya, jiwanya terhubung dengan Tuhan. Dan Henokh dikenal juga dengan kebijaksanaannya. Henokh mampu meramalkan suatu masalah, dan dia berusaha menghindari masalah bila dia merasa itu perlu. Kitab Yudas bercerita, salah satu pesan Nabi Henokh, yaitu tertulis pada kitab Yudas 1 ayat 14-15. Juga tentang mereka Henokh, keturunan ke-7 dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Kitab Yaser juga menceritakan tentang Henokh, sang nabi yang setia melayani Allah. Dalam kitab Yaser, Nabi Henokh ditampilkan sebagai pengajar untuk berjalan di jalan yang Allah inginkan kepada seluruh umat manusia. Nabi Henokh memerintah atas raja rakyat, dan perdamaian dikatakan telah ada di bumi. Henokh perlahan-lahan mulai menarik diri kepada Tuhan untuk jangka waktu yang lama. Dan akhirnya, Henokh hanya akan menampakkan diri kepada orang-orang 1 hari dalam setahun untuk menyampaikan firman Tuhan kepada mereka.
Hal ini dibuktikan pada kitab Yaser. Dan dia melakukannya dengan cara ini selama bertahun-tahun. Dan setelah itu, dia menyembunyikan dirinya selama 6 hari. Dan menampakkan diri kepada rakyatnya 1 hari dalam 7 hari. Dan setelah itu sekali dalam sebulan. Dan kemudian sekali dalam setahun. Sampai semua raja, para pangeran dan putra manusia mencarinya. Dan ingin sekali lagi melihat wajah Henok dan mendengar kata-katanya. Tetapi mereka tidak bisa, karena semua putra manusia sangat takut kepada Henok, dan mereka takut untuk mendekatinya, karena kekaguman seperti dewa yang duduk di wajahnya. Oleh karena itu, tidak ada orang yang bisa memandangnya, takut dia akan dihukum mati. Kehidupan Nabi Henok telah berakhir di bumi. Henok berusia 365 tahun ketika Henok diangkat oleh Allah ke surga. Namun, nama Henok tetap hidup. Putranya Metusalah diangkat menjadi raja menggantikannya. Dia memerintah dengan benar juga, dan Allah memberkati Metusalah. Namun, kitab Yaser menceritakan pada hari-hari terakhir pemerintahan Metusalah, manusia menyimpang dari Allah dan banyak kejahatan ada di bumi. Garis keturunan Henok banyak disukai oleh Allah, sebagian besar karena karakter dan hati Henok. Putranya, Metusalah, menjadi orang tertua yang panjang umurnya dalam Alkitab, yaitu umur Metusalah mencapai 969 tahun. Nabi Henok juga merupakan kakek buyut Nuh. Nuh adalah sang pemelihara umat manusia. Bukan kebetulan Nuh dipilih oleh Tuhan untuk lolos dari air bah, namun itu semua sesuai dengan keturunan pilihan Tuhan dari awal. Beberapa ahli kitab berpendapat bahwa Nabi Henok adalah orang pertama yang menulis surat. Allah pasti mengajarinya hal itu selama 3 abad hubungan mereka. Kitab Henok adalah kumpulan ajaran dan penglihatan Henok yang dia terima dari Allah. Kitab 1 Henok mendeskripsikan hal yang menarik dari peristiwa dalam Alkitab, yaitu Kejadian 6. Kitab-kitab Henok juga membahas secara rinci tentang Nefilim dan keadaan bumi pada masa itu. Nabi Henok yang merupakan penulis langsung kitab Henok, yaitu sebuah buku apokrif yang merinci tentang naik turunnya malaikat para penjaga yang mengarah ke banjir besar, dan bahkan Henok juga menuliskan perjalanannya melalui alam yang tersembunyi dari mata manusia dan bumi. Ketika Henok hidup bergaul dan berjalan-jalan dengan Allah, dia juga mencatat apa yang dia saksikan dan didengarnya pada saat itu. Kitab Henok yang paling komprehensif adalah tentang Nefilim yang ditemukan dalam Kitab 1 Henok. Kitab 1 Henok ini bisa dibilang salah satu karya sastra paling menawan yang pernah ditulis. Ini tentu saja merupakan bagian yang sangat kontroversial di antara para sarjana, teolog, dan pelajar Alkitab. Penanggalan Henok bervariasi dari cendekiawan ke cendekiawan, namun tampaknya sebagian besar setuju bahwa bagian paling awal dari buku ini ditulis selama periode pra-Makabe. Itu artinya ini akan menempatkannya beberapa saat sebelum 164 sebelum Masehi. Tanggal untuk bagian paling awal berkisar dari sekitar 300 sebelum Masehi hingga 200 sebelum Masehi. Berikut adalah hal-hal penting dari kitab Henok. Pada kitab 1 Henok,
terdiri dari beberapa bab. Bab pertama, Henokh memberi pengertian bahwa buku itu tidak ditujukan untuk orang-orang pada zamannya. Bab kedua, Henokh menjelaskan bahwa Tuhan telah mengatur segala sesuatu dalam urutan yang Tuhan inginkan. Urutan ini diatur, ditentukan, dan tidak boleh diganggu. Kebijaksanaan Tuhanlah yang menempatkan segala sesuatu pada tempat yang semestinya, dan kebijaksanaan apapun yang dianggap sebaliknya adalah durhaka dan jahat. Bab 3 dan bab 4 yaitu berisikan tentang bagian-bagian singkat yang menegaskan kembali maksud awal Tuhan. Kelima yaitu berisikan tentang Henokh menetapkan kesalahan para penjaga. Bab ke-6 berisikan pembahasan secara spesifik tentang pelanggaran para penjaga dan anak-anak Nefilim mereka. Bab ke-7, Henokh menggambarkan kedalaman, kebobrokan, dan kerusakan Nefilim di atas bumi. Bab ke-8, Henokh memberikan ajaran tertentu kepada malaikat jatuh. Bab ke-9, Henokh menceritakan pemandangan luar biasa di mana seruan manusia dibawa ke hadapan Tuhan. Ke-10, Henokh menceritakan tanggapan Tuhan terhadap para pejuang sucinya, dan bab 10 ini berakhir dengan jaminan Tuhan bahwa begitu malaikat penjaga yang tidak setia dan Nefilim dihancurkan, bumi dan manusia akan mengalami kedamaian lagi. Bab 11, Henokh menceritakan penegasan singkat dari janji Tuhan. Bab 12 menunjukkan kebenaran Nabi Henokh dan betapa dia sangat dihormati pada zamannya. Bab ke-13 menceritakan konfrontasi antara Henokh dan para penjaga. Bab 14, 8 ayat pertama dari pasal 14 berhubungan dengan firman langsung dari Tuhan kepada nabinya mengenai permohonan para penjaga yang jatuh. Bab 15 memaparkan skenario yang memiliki implikasi meresahkan bagi umat manusia. Tuhan menjelaskan secara rinci tentang para penjaga yang jatuh ini dan nasib mereka. Perlu untuk diketahui bahwa kitab 1 Henokh pada bagian kitab para penjaga yang dimulai dari bab 1 sampai bab 36, hal paling komprehensif adalah bagian yang telah diuraikan di awal, yaitu bab 1 sampai 15. 5 bagian utama kitab 1 Henokh, di mana penulisan kitab-kitab tersebut ditulis dalam waktu yang berbeda-beda, yang pada akhirnya disatukan menjadi sebuah kitab, yaitu kitab 1 Henokh. Adapun bagian-bagian utama kitab 1 Henokh yang dimaksud adalah bab 1 sampai bab 36, yaitu kitab para penjaga. Bab 37 sampai bab 71, yaitu kitab perumpamaan Henokh. Bab 72 sampai bab 82, yaitu kitab astronomis. Bab 83 sampai bab 90, yaitu kitab penglihatan mimpi. Bab 91 sampai 108, yaitu surat Henokh.